Selamat pagi teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah Software Quality Assurance. Di sini kami mengambil tema pengujian sederhana. Nah, kami akan melakukan pengujian sederhana menggunakan metode test case pada sistem yang telah kami bangun bernama sistem checklist inspection mobil. Nah, adapun beberapa tes dalam pengujian sederhana software quality. Pertama, test case. Nah, test case adalah serangkaian tindakan berurutan atau langkah-langkah yang dijalankan untuk memverifikasi fitur atau fungsionalitas tertentu dari sebuah software. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari yang pertama, langkah-langkah pengujian, yang kedua, data yang diperlukan, dan yang ketiga, hasil yang diharapkan. Nah, test case sendiri merupakan bagaimana melakukan sebuah pengujian atau menjadi sebuah pedoman cara melakukan pengujian. Nah, jadi artinya test case ini merupakan cara melakukan pengujian. Lalu yang kedua, ada tes skenario. Tes skenario adalah fungsionalitas yang diuji. Fungsionalitas apapun yang akan diuji atau menunjukkan apa yang harus diuji. Nah, jadi tes skenario ini artinya apa yang harus diuji. Dari satu tes skenario akan diturunkan test case. Contoh, test case skenario login. Nah, apa yang harus kita uji adalah fitur login. Ini ya, adalah fitur login. Dari fitur login ini akan diturunkan test case positif dan beberapa test case negatif, yang mana pada test case-nya dijabarkan lebih detail langkah-langkah pengujian bagaimana, data yang diperlukan apa saja, dan hasil yang diharapkan juga bagaimana. Seperti itu. Lalu yang ketiga berikut tes suite test. Nah, suite test merupakan satu set pengujian atau prosedur pengujian yang akan dijalankan dalam uji coba tertentu. Contoh, tes suite login. Nah, berisi tes-tes case yang ada pada tes skenario login. Contoh yang kedua, tes suite negatif login. Hanya berisi negatif dari tes skenario login. Contoh 3, tes suite positif case. Nah, ini merupakan tes suite positif case ini berisi semua tes case positif dari keseluruhan fitur yang ada pada suatu sistem atau software. Nah, adapun beberapa format test case, dan format test case sendiri dibagi menjadi dua, yaitu seperti yang tadi, test case positif. Nah, di dalam test case positif ini adalah yang pertama, ID test case. Nah, ID test case ini sangat penting karena dari satu tes skenario login saja sudah ada beberapa test case yang bisa diturunkan dari tes skenario itu. Jadi, untuk merujuk pada suatu test case diperlukan ID karena nantinya test case dari suatu software akan ada banyak banget, bahkan bisa sampai ribuan. Contoh ID test case yaitu login 001. Nah, yang berikut judul test case. Judul ini berisi sukses login dengan test case ID login 001, yang dimana artinya user email dan password valid, berhasil divalidasi. Lalu yang ketiga, ada namanya prasyarat. Nah, prasyarat ini artinya data yang kita masukin di sini, di dalam kolom email dan kolom password, data ini sudah terdaftar. Itu masuk ke dalam prasyarat. Nah, dari test case login 001 artinya user sudah melakukan registrasi dan mendapatkan ID login dengan 001. Lalu yang berikut, langkah pengujian. Nah, langkah-langkah pengujian ada beberapa, yaitu untuk melakukan test case pada login 01. Yang pertama, akses halaman login. Nah, ini akses halaman login ini kita harus coba ya, teman-teman. Seberapa responsif. Ini kita coba lagi. Nah, ini sangat responsif ya, teman-teman. Nah, lalu yang berikut, input valid user email. Nah, ini emailnya admin@gmail.com. Dan yang langkah yang berikut adalah input valid password. Nah, lalu yang berikut adalah klik tombol login. Jadi setelah kita klik tombol login, ini apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah, dan juga ada yang namanya data. Beberapa langkah pengujian pada poin keempat seperti user email dan password itu membutuhkan data. Jadi user emailnya kita menggunakan admin@gmail.com dan passwordnya kita masukin sesuai dengan yang sudah terdaftar. Nah, data-data ini diperlukan pada langkah-langkah pengujian. Lalu berikut hasil yang diharapkan. Dari tes case login 1, yang diharapkan adalah ketika
user melakukan pengujian dari data yang diinput sesuai. Ini data-data ini sesuai hasil diharapkan. Lalu ketika klik tombol login, hasil yang diharapkan adalah user dapat masuk ke homepage atau halaman beranda. Seperti ini. Nah, ini masuk ke halaman beranda. Lalu ada test case positif yang berikut adalah hasil yang didapatkan. Nah, hasil yang didapatkan ini adalah penentu saat pengujian. Apakah sesuai dengan harapan, yaitu diarahkan pada saat klik tombol login, diarahkan ke halaman dashboard atau homepage seperti ini. Jika ya, berarti keterangannya sesuai harapan. Dan jika tidak, tuliskan bagaimana hasil pengujiannya. Misalnya, setelah kita klik tombol login, malah masuk ke data user. Berarti kita tulis, oh ini masuk setelah klik tombol login, masuk ke data user. Seperti itu. Nah, lalu status test case positif yang berikut adalah status tes lulus atau gagal. Nah, hasil yang diharapkan adalah seperti ini. Kita bisa langsung diarahkan sistem ke halaman dashboard. Berarti lulus. Dan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang didapatkan. Misalnya kita setelah klik tombol login dan masuk ke data user, artinya gagal. Status tesnya gagal. Seperti itu teman-teman. Lalu yang berikut contoh test case negatif. Misalnya, kita menggunakan ID login 002. Yang tadi test case positifnya ID login 001. Ini kita menggunakan ID login 002. Dengan judul gagal login atau invalid user email or invalid password. Dan yang ketiga, prasyarat. Nah, prasyarat ini sama seperti test case positif ya teman-teman. Usernya sudah harus terdaftar, data-data ini sudah harus terdaftar. Seperti itu. Dan akan ada notifikasi ketika user salah memasukkan data. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu di dalam langkah-langkah pengujian sederhana, kita juga perlu melakukan tes keamanan sistemnya. Yang paling terpenting adalah SQL injection. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini SQL injection itu sudah sangat kuno ya, sudah jarang bermanfaat. Baik, mari kita coba. Seperti ini contoh query SQL injection SID. Ini salah satu cara peretas untuk masuk ke dalam suatu sistem tanpa mengetahui user email atau admin dari sistem tersebut. Nah, kalau seperti ini berarti aman, sistem kita aman dari percobaan masuk melalui suntikan SQL injection. Seperti ini teman-teman. Nah, baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.